Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila, saya dari kelas 10 X MIA 1. Nama saya Delva Anissa, saya dari kelas X10 MIA 1. Kami akan menjelaskan KD 3.1, ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan, melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Ruang lingkup biologi dan kerja ilmiah. Ruang lingkup biologi dan kerja ilmiah. Batasan dan ruang lingkup biologi, cabang-cabang biologi, manfaat mempelajari biologi, struktur organisasi kehidupan, metode ilmiah, bekerja ilmiah. Apakah itu biologi? Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan gejala kehidupan. Mengapa harus mempelajari biologi? Biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Dengan demikian, dengan memahami biologi diharapkan kita dapat memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita, meningkatkan kualitas hidup kita, lebih bijaksana terhadap lingkungan. Cabang-cabang biologi. Cabang-cabang biologi itu adalah sebagai berikut. Morfologi. Morfologi mempelajari bentuk dan struktur makhluk hidup. Anatomi mempelajari struktur bagian tubuh makhluk hidup. Fisiologi mempelajari tentang fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup. Genetika mempelajari cara penurunan sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Histologi mempelajari jaringan tubuh. Ornitologi mempelajari tentang hewan golongan aves atau burung. Entomologi mempelajari tentang serangga. Bakteriologi mempelajari tentang bakteri. Virologi mempelajari tentang virus. Mikologi mempelajari tentang jamur. Algologi mempelajari tentang alga. Ekologi mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Mikrobiologi mempelajari organisasi kecil yang dapat dilihat dengan mata secara langsung. Bioteknologi mempelajari tentang pemanfaatan organisme untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Manfaat mempelajari biologi. Bidang kedokteran yaitu penemuan berbagai macam vaksin untuk mencegah timbulnya berbagai macam penyakit berbahaya, seperti campak, hepatitis, polio, dan TBC. Transplantasi berbagai macam organ vital, teknologi bayi tabung. Bidang industri makanan dan minuman yaitu bioteknologi. Bidang industri tekstil yaitu budidaya ulat sutra. Bidang pertanian yaitu menghasilkan bibit unggul pada tumbuhan melalui persilangan ilmu genetika. Bidang peternakan yaitu inseminasi buatan. Struktur organisasi kehidupan. Bagian tingkatan organisasi kehidupan, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Metode ilmiah. Langkah-langkah dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah. Masalah yang sudah ditemukan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, ringkas, jelas, dan bermakna. 2. Pengumpulan data observasi, data-data yang mendukung. 3. Penyusunan hipotesis. 4. Eksperimen atau percobaan. 5. Membuat analisis. 6. Menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban yang sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. 7. Mengkomunikasikan. Bekerja ilmiah. Sikap-sikap ilmiah dalam bekerja ilmiah yaitu 1. Dapat membedakan fakta dan opini. 2. Berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi. 3. Mampu mengembangkan keingintahuan. 4. Melakukan kegiatan yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. 5. Berpendapat secara ilmiah dan kritis. 6. Berani mengusulkan perbaikan atas suatu kondisi dan bertanggung jawab atas usulannya. 7. Bekerja sama. 8. Jujur terhadap fakta, bersikap objektif terhadap fakta. 9. Tekun. 10. Berhati terbuka.
Adapun langkah-langkah metode ilmiah sebagai berikut. 1. Mengamati. 2. Mengelompokkan. 3. Mencari hubungan. 4. Memprediksi. 5. Membuat hipotesis menafsirkan. 6. Bertanya. 7. Penerapan atau aplikasi. 8. Merencanakan percobaan eksperimen. 9. Mengkomunikasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.